Takut, shock, takut, ditantang banyak genre yang baru. Ternyata kamu kan sepupunya Fajar. Iya. Kalian tuh baru tahu setelah di kompetisi atau sebelumnya tuh udah tahu? Setelah kompetisi. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat apapun dari waktu kalian menonton video ini. Kembali lagi di Chits Chat bersama saya, Mike Natama. Dari chart ke chat, tepuk tangan dulu! Hari ini aku sendiri, jadi memang konsep kami ini tidak ada konsistensi ya. Hostnya berganti-ganti, tapi tetap taste-nya pasti sama. Cuman selain host yang berganti-ganti, tamunya juga berganti-ganti teman-teman. Karena hari ini aku sudah ditemani oleh salah satu kontestan Indonesian Idol Special season, bukan? Indonesian Idol season 13. Ya. Yang baru saja tadi malam dinobatkan menjadi juara 3 atau second runner up di season ini. Mesa. Tapi di panggung Mesa ya? Mesa. Kenapa Mesa? Karena teman-teman aku pada manggil aku Mesa. Oh, itu nama tongkrongan. Iya. Nama di sekitar Mesa. Apa kabar? Iya, Sehat? Sehat. Kita tadi seperti yang aku bilang, kurang dari 24 jam kita sudah bertemu lagi. Udah bertemu lagi kita. Jadi sepertinya kamu akan bosan dengan aku. Gimana rasanya sampai di top 3 Indonesian Idol? Takut, shock, takut, ditantang banyak genre yang baru. Iya. Banyak genre-genre yang lainnya yang basicnya aku kan rock ya. Iya. Dan aku kaget gitu loh, ditantang lagu-lagu yang di luar zona nyaman aku. Salah satu lagu yang kamu pernah bawain di Idol yang menurut kamu PR terbesar selama PR Mesa berjalan di Idol apa? PR terbesar. Yang kayak kamu harus ngulik atau kamu harus pembiasaannya lebih dari lagu-lagu yang lain? Ada, pas showcase pertama, itu aku bawain lagu Salahkah Bila Aku Mencintaimu, Oke. lagu Bunda Maya. Di situ aku pertama kalinya bawain lagu ballad Ballad. di showcase pertama. Nah, Showcase aku lupa deh, showcase pertama tuh yang udah bareng-bareng apa masih sendiri-sendiri ya? masih sendiri-sendiri. Masih sendiri-sendiri. Masih sendiri-sendiri. Aku 10 tahun lalu soalnya kompetisi udah lama. Aku tuh angkatan Bang Jude. Nah, terus aku nyanyi lagu itu, aku ngerasa kayak, aduh kayaknya aku nggak cocok di lagu ini. Karena lagunya dibuat dark, walaupun memang aku cocoknya di dark, tapi kali ini di lagu ini kayak vibes-nya kok beda ya gitu. Paham. Jadi kayak aku ngerasa, ya udah deh. Iya. Tapi kayaknya mentalitas itu yang sebenarnya harus kita punya, akhirnya bisa bawa kita lebih jauh terus karena kita mau mencoba hal baru kan. Benar. Gimana sih Mes latihan untuk lagu-lagu yang challenging, misalnya contohnya si lagu yang tadi di showcase 1 atau aku lebih keponya yang tadi malam karena aku sempat menyaksikan kamu di JR yang sama Liodra. Kamu baru pertama kali ketemu Lily apa udah pernah ketemu sebelumnya di RCTI? Pertama kali makanya aku grogi banget. Apalagi dia kan ya salah satu bisa dibilang diva di Indonesia. Jadi aku ngerasa Next Generation ya, Next Generation. Jadi aku ngerasa kayak aduh kayak mana ya? Kayak mana ini? Iya, kayak mana ini gitu loh. Bisa nggak ya? Kebanting nggak ya gitu. Itu yang selalu aku pikirin. Nah, tapi pas kemarin aku lihat kamu pas JR, menurut aku memang bener yang dibilang sama semua orang, karakter kamu itu kuat banget. Dan apakah kamu menyadari dengan karakter kamu yang kuat, akhirnya itu yang kamu berusaha tonjolkan di setiap performance kamu, atau ada sisi lain dari suara Mesa yang sebenarnya selama ini kamu pengen orang tuh juga notice selain dari karakternya? Sebelumnya genre aku nggak rock. Genre aku tuh basicnya yang kayak Billie Eilish atau showgaze gitu, lebih ke sana, kayak lagu-lagu Radiohead gitu. Nah, setelah itu aku mengenal lagu rock gitu yang lebih keras lagi gitu. Itu sebelum Idol atau? Itu sebelum Idol. Oh, sebelum Idol. Iya. Dan sebelum mengenal lagu rock, maksudnya kayak memperluas lagu rock gitu sebelum itu. Nah, setelah itu kayak aku kepo kan, maksudnya ternyata cocok juga nih gitu. Jadi aku ngerasa kayak, yaudah deh, aku bakal nyanyi lagu rock aja gitu. Tapi awalnya yang memperkenalkan kamu, apa itu kamu ketemu sendiri atau ada orang yang kayak, Mes dengerin lagu ini deh, kayaknya cocok buat Nah, ada beberapa temen aku kayak nyaranin, Mes coba lu denger lagu Radiohead judulnya Karma Police atau apa gitu. Dan aku denger kayak,
enak juga nih lagu gitu. Walaupun nggak semua orang bisa nyanyi lagu itu, tapi seru juga ya gitu eksplor lagu-lagu baru. Betul. Nah, kita mau mengenali Mesa lebih jauh. Karena Mesa ini pertama dikenal sebagai satu-satunya kontestan dengan karakter vokal rock yang kuat di musim ini. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Mesa pede? Kan sebenarnya tadi Mesa bilang awalnya sebenarnya lagu-lagu yang Mesa nyanyiin tuh kayak Billie Eilish, yang mungkin lebih soft ya, tapi tetap deep gitu. Tetap dark, tetap di zona sana. Tapi akhirnya kenapa Mesa memulai idol ini dengan malah rock yang sebenarnya Mesa justru baru gelutin dan baru pelajarin gitu. Nah, seperti Mas Anang bilang pas judging, kamu nggak bisa stuck genre kamu yang di situ-situ aja. Jadi kamu harus menantang diri kamu buat nyanyi lagu yang di luar zona nyaman kamu. Jadi kamu harus siap itu. Gitu. Jadi di situ aku mulai kayak iya juga ya, gitu loh. Setiap tantangan pasti ya mau nggak mau gitu kan. Iya betul. Pasti namanya kita udah di kompetisi. Iya, yang namanya udah kompetisi harus siap gitu. Semua genre juga harus dibabat abis gitu loh. Nah lucunya kamu pernah bilang kamu tuh lebih nyaman teriak daripada nyanyi lagu yang mellow-mellow. Iya. Nah itu ada hubungannya nggak sama personality kamu sehari-hari yang mungkin banyak orang yang kan cuma bisa melihat kamu di atas panggung. Tapi kalau Mesa sehari-hari tuh sebenarnya orangnya lebih ke sendu atau lebih sering mellow atau memang orangnya kalau ada emosi dia luapkan dengan teriak gitu? Kalau misalnya aku lagi emosi, bener sih teriak, cuman denger lagunya yang kayak scream gitu loh. Gue tuh selalu ngefans sama orang yang bisa scream karena dulu gue pernah belajar. Tapi aku nggak bisa scream. Kayak ya udah ngelampiasin emosi aja gitu. Meluapkannya dengan cara itu. Cuman ikutin dari lagu itu aja walaupun nggak bisa gitu. Dulu ada Kak Hussein kalau nggak salah itu bisa scream. Oh iya? Kak Hussein, Hussein Alatas nggak sih namanya? Ya kan, bisa scream kan? Mesa, pertanyaan terbesar untuk semua orang yang akhirnya terjun di idol. Kenapa memutuskan untuk ikut idol? Sebenarnya awalnya aku iseng ikut idol. Jujur, karena awalnya aku pengen kuliah kan. Tapi setelah itu ada idol nih, kabar idol kayak wah ada daftar idol segala macam sama teman aku, bareng-bareng daftar tuh kan. Berberapa tuh kalau boleh tahu waktu itu? Banyak segrup, pokoknya nggak bisa dihitung. Oh rame banget. Rame banget pokoknya. Nah kami udah janjian kan ketemuan, saling ketemuan pas di Medan ini? Di Medan. Roadshow ya waktu itu? Iya, roadshow. Nah, terus itu pas pemanasan. Yang nyanyi bareng-bareng ya? Nyanyi bareng-bareng. Nah, di situ disuruh nyanyi juga tuh, ya kan? Tapi bukan nyanyi di depan. Nyanyi di depan produser idolnya langsung. Nah, terus aku ngantri, tiba-tiba pas aku nyanyi lagu apa ya kemarin tuh? Lagu Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin, What a Load of Love sama Dua Sejoli. Dua Sejoli. 2019. Nah, terus dia langsung kasih aku kartu hijau. Lulus. Teman-teman kamu? Enggak. Sama sekali enggak ada? Sama sekali enggak. Itu biasanya kayak gitu sih tapi. Ya kan? Aku kayak kayaknya sih nggak bakal lolos ini, ya udah sih gitu loh. Nggak bakal ini deh gitu kan. Ya tapi ya udah coba aja, have fun gitu. Ternyata loh. Iya, biasanya gejalanya kayak gitu. Karena kemarin kalau aku nggak salah ingat, Pice juga audisi sama teman-temannya. Sebenarnya dia nggak mau, tapi malah dia yang lolos. Ya kan? Gitu. Jadi memang idol ini punya magic. Iya, punya magic. Ya nggak disangka-sangka malah lolos. Iya. Nah, Mesa, kan berarti kamu tadi malam sudah dinyatakan lulus. Terus Mesa sekarang udah punya kesempatan untuk berkarir di luar idol, menentukan sendiri jalan Mesa mau kemana. Nah, Mesa tuh udah kebayang belum sih mau jadi penyanyi yang seperti apa gitu? Kalau aku pengen menjadi penyanyi yang seperti... seperti aku sendiri? Enggak, kayak Nadine Amiza. Cuman dengan karakter aku. Kalau Nadine Amiza kan itu lebih menceritakan tentang overthinking, kekeluargaan, atau balas dendam sama orang-orang yang udah nyakitin dia. Gitu. Jadi aku pengen nyiptain lagu yang begitu. Yang pesannya tuh personal ya? Ya personal dan nggak mudah juga dimengerti gitu penyampaiannya. Nah, kalau misalnya kamu punya satu kisah yang pernah terjadi di dalam hidup kamu, apakah kamu akan mencoba untuk tulis sendiri? Iya. Mesa tuh udah suka nulis berarti ya? Iya, ada beberapa lagu
yang tentang diri Apa nama fanbase kamu? Miracles. Nah, berarti kalian semua sudah harus menantikan lagu yang sudah ditulis Mesa. Aku tuh seneng kalau ketemu songwriter, karena menurut aku memang sekarang zamannya penyanyi harus bisa nulis juga. Jadi aku disuruh nanya Mesa, bridgingannya adalah kamu kan suka rock. Iya. Iya, tapi pertanyaan intinya adalah ternyata kamu kan sepupunya Fajar. Iya. Kalian tuh baru tahu setelah di kompetisi atau sebelumnya tuh udah tahu? Setelah kompetisi. Boleh nggak sih gue tahu runut secara kronologis kalian tahunya tuh gimana? Gimana ya? Jadi pas family visit kemarin, orang tua kan datang semua tuh. Ya. Ada orang tua Kak Fajar sama Orang tua Mesa. orang tua aku. Nah, terus ngomonglah tentang si Fajarnya. Dia bilang sama aku, Meh, kamu tahu Fajar itu nggak? Ya iyalah teman aku, kenapa? Bukan temanmu itu. Maksudnya, itu sepupumu. Ternyata kami tuh satu nenek gitu loh. Oh. Jadi, itu di babak agak kaget berapa? juga. Itu pas di babak spekta 5. Oh, berarti udah agak lama ya? Udah agak lama. Oh. Mungkin gue sepupuan sama Melisa Hartanto kali ya? Tapi secara rekening memang berbeda. Kalau kami mungkin nggak sepupu. Nah, aku pengen tahu apakah kalian sekeluarga tuh memang suka nyanyi akhirnya? Nggak semua keluarga, cuman satu keluarga suka bermusik. Oke. Jadi nggak semua bisa nyanyi, tapi nenek aku itu bisa nyanyi lagu Melayu gitu. Oh. Nah, terus nurun ke mama. Oke, mama sukanya nyanyi apa? Mama all genre. Oh. Dia lagu-lagu barat, lagu-lagu R&B, lagu-lagu Rihanna tuh apa semua didengarnya. Oh. Rihanna. Tante dengar Rihanna. Dia ngefans sama Rihanna. Keren kali tante ini. Perlu kita ketemu. Nggak ada di sini. Udah pulang ya? Udah balik. Udah balik. Tapi memang nggak kaget sih. Maksudnya kan karena kamu tinggal di Medan juga. Iya. Di Medan pun kita mau ke kedai kopi, mau kemana, Iya, pasti ada orang yang main musik kan? Iya. Nah, aku sekarang mau membuktikan kecintaan kamu terhadap rock. Kenapa aku yang membuktikan? Kenapa? Karena ini adalah kamu videonya. Jadi kamu tidak perlu membuktikan lagi. Cukup Kenapa dibuktikan harus dari video ini. Kabina? Coba kita tonton ya. Aku belum pernah nonton nih. Ini Kabina ya? Iya, Kabina. Dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Pertanyaan gue satu. Apa? Itu boneka siapa? Itu boneka aku. Boneka kamu? Iya. Oh, Mesa ini tampilannya rocker tapi punya boneka kucing, ya? karena aku suka kucing. Oh, suka kucing. Aku suka kucing. Itu boneka dibawa dari Medan? Iya. Oh, ada namanya nggak? Ada lagi? Siapa? Ocong. Ocong. Hai Ocong. Ocong dibawa pulang dong? Iya, Apa dibawa kamu tinggalin pulang. di sana? Ditinggalin di sana. Oh, oke. Kenapa sih bisa tidur dengar lagu rock itu tuh? Apa kejadian malam itu? ya? Apakah kamu memang capek banget? Atau memang kamu tipe orangnya yang kalau mau tidur harus denger lagu rock? Baru Tergantung ketiduran? mood. Mungkin mood aku kemarin itu pengen denger lagu-lagu berisik gitu. Oh, mungkin hari itu kamu lagi terlalu tenang ya? Iya. Jadi kamu harus membalance itu ya? Iya. Nah terus kayak, ya udah deh aku dengerin lagu Bring Me to Horizon aja deh gitu. Oh. Terus kayak nge-scream lama-lama kok enak ya, yaudah tidur aja gitu. Oh, tapi itu berarti memang kamu sekamar sama Kak Sabrina Iya. selama ini? Iya. Nah terus Kak Bina kayak selalu ngomel, Mesa, aku matiin dulu musikmu itu. Bising kali. Iya. Tapi menurut gua akhirnya Kak Bina mungkin jadi mengerti lebih banyak lagu rock setelah kamu ngeplay kan? Karena mungkin sebelumnya dia sedikit mungkin tahu Iya. lagu rock. Mungkin iya. Itu tapi kamu nggak diusir, nggak dibangunin hari. Dibangunin. Oh, dibangunin. Dikiniin. Oh. Keras tapi. Oh, agak. Kok Kau matikan dulu itu. kau matikan dulu, aku mau tidur katanya. Oh, ditabuk lah ya. Iya, ditabuk. Kau matikan dulu itu. Mesa matikan nggak? Iya, Mesa. bising kali HP-mu itu dibilang. Kalau gue jadi Kak Bina mungkin gue cemplungin HP-nya ke toilet. Tapi itulah kenapa aku di sini sekarang. Nah, fun fact lagi tentang Mesa. Mesa ini rocker, terlihat cuek. Tapi kata teman-teman di Idol, khususnya Vanessa, Mesa ini paling perhatian. Jadi di episode lalu saat aku tidak ada, aku tuh menonton ya. Aku juga menonton kok, aku dukung views kita. Si Vanessa bilang, kamu itu walaupun terlihat cuek, tapi sebenarnya kamu perhatian. Itu kamu mengiyakan itu nggak? Kamu merasa nggak sih sebenarnya kamu perhatian sama teman-teman kamu? Ngerasa, cuman kayak ya udah gitu loh. Mungkin karena itu rasa kasih sayang itu love language-ku gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak ya udah, cuman mereka yang selalu kayak, Mesa ini selalu act of service, bla 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 bla, selalu kayak nganggap itu
apa ya, romantis, spesial gitu loh. Iya, aku inget dia bilang dia waktu itu lagi serak atau lagi sakit, terus kamu lihat dia, terus kamu tiba-tiba datang, nih minum, cuman ngomong kayak gitu. Kapan ya? Lucu banget, kayak di drakor banget sih. Ini kita play. Ini 3 fakta Mesa dari Vanessa ya, kita play. Mesa Hira, kalau dia itu pertama perhatian, kayak cuek, sampai sekarang bingung perhatian cuek, oke? Sama komat kamit. Komat kamit, pas dulu. Ya. Komat kamit itu gimana sih maksudnya? Maksudnya pas result, itu aku selalu kayak ngomong, yaudah nih kayaknya aku yang pulang. Enggak loh, Me, kok nggak bakal pulang? Iya, tapi kayaknya aku yang bakal pulang. Enggak, aku pas pulang. Di atas panggung? Iya, di atas panggung. Di atas panggung selalu gitu, aku selalu ngerasa kayak, yaudah gue kayak nggak pantas gitu. Semua orang merasa kayak gitu sih, tapi kenapa ya? Sindrom kalau udah di atas panggung, kenapa? Tuh ditanya, kenapa kamu merasa seperti itu? Karena kamu keren banget loh, Mesa. Karena aku anaknya suka overthinking, insecure, nggak percaya diri. Itu yang selalu kupendamin gitu loh. Nggak bisa kuilangin gitu. Nggak bisa kulupain apapun itu. Jadi kayak pas udah di stage aku ngerasa kayaknya gue nggak pantas deh di sini. Dan memang menurut aku rata-rata usia kita waktu ikut idol itu usia yang sebenarnya kita masih peralihan dari remaja menuju dewasa, dan sebenarnya kita pun nggak ditaruh di kompetisi. Iya. Kita tuh lagi di fase bingung sama kehidupan kan. Bener. Apalagi kita ditaruh di lingkungan kompetisi, lingkungan baru, orang-orangnya baru, tiba-tiba dapet tekanan. Tapi kamu keren banget lah udah bisa survive sampai sini. Kita boleh tepuk tangan lagi buat Mesa. Apa itu tadi fun fact-nya udah habis? Oh, itu belum 3 loh, Teh. Kan perhatian, cuek, komat kamit. Perhatian tapi cuek tuh 2 dihitungnya. Oh, tapi enggak, sebelum kita ke top charts, gue pengen tahu. Tadi kamu bahas love language. Love language kamu sih yang kamu notice? Act of service. Act of service. Tapi kalau yang kamu senang dapetin dari orang apa? Yang gimana? Kan itu yang kamu kasih ke orang kan, untuk kamu nunjukin sayang sama orang adalah kamu kasih act of service. Tapi kalau Mesa senangnya orang ngapain untuk nunjukin mereka sayang sama Mesa? Gak ngapa-ngapain. Oh, jadi kalau kamu cukup diam, biar aku saja gitu memang. Jadi kalau misalnya mereka berbuat baik, kayak aku langsung apa sih gitu loh. Gak yang tipe, kok baik ya, gak gitu. Kayak apa sih ini anak? Gitu. Jadi jahat aja kita? Jahat gitu sama si Mesa? Lebih ke situ sih. Gitu dia, biar aku saja, kalian gak usah gitu. Biar aku aja yang baik. Biar aku aja yang berbuat. Nah, ngomong-ngomong tentang berbuat, musisi itu kan berbuat musik. Nah, terkadang beberapa musik yang sudah dibuat oleh musisi yang berbuat musik ini masuk ke dalam charts. Nah, karena Mesa adalah tamu kehormatan aku hari ini, aku persilakan Mesa untuk membacakan dari urutan nomor 5. Urutan nomor 5 ada Hater by Conan Gray. Ini udah lagu lama loh padahal. Iya, lagu lama. Lagu lama tapi masuk lagi. Itulah uniknya musik. Nomor 4. Nah, ini pun lagu lama? Iya, lagu lama. Karena ini tuh bukan chart. Ini tuh playlist ya. Playlist, oke. Traitor dari Olivia Rodrigo. Urutan keempat. Tapi aku juga kebayang kamu tuh bikin lagu kayak Olivia Rodrigo juga kayaknya masuk deh. Iya. Apalagi rencana aku pengen ngebuat lagu kayak Olivia Rodrigo. Iya, yang kayak dia marah, tapi maksudnya marah bernada gitu ya. Kayak punk. Good for you look happy and happy. Iya. Nah, nomor 3 Mesa. Oke, nomor 3. Here With Me. Dari David. Nomor 2 ada At My Worst, Pink Sweat. Ini juga pernah ke Idol nih si Pink Sweat sini. Hai Bang. Dia pernah ke Bali. Iya, lagu itu. Iya, lagu itu ya. Dia pernah ke Bali berenang sama monyet. Fun fact. Itu lagu viral banget kan? Iya ya. Ini zaman-zaman Covid nih. Iya, zaman-zaman COVID nih. Urutan nomor 1, Mesa. Nomor 1 itu Circles by Post Malone. Yang mana ya lagunya? Running in Circles. Itu kan? Enggak, bukan. Post Malone. Circle. Lingkaran besar, bukan itu? Nomor 1, Circles Post Malone. Mesa ngomong-ngomong tentang lagu, kan tadi lagu yang kamu senandungkan ke aku yang mereka nggak bisa tonton, ada lirik Spanyolnya. Kamu itu memang bisa berbahasa Spanyol atau kamu suka sama bahasanya sehingga kamu pakai bahasa itu di lagu itu? Sejujurnya, pakai bahasa itu di lagu itu. Awalnya aku mau nyiptain lagu ini dengan bahasa Inggris doang. Tapi aku kepikiran kalau lagu ini aku ciptain dengan dicampur refnya tuh di bagian Spanyol, apakah masuk dan ternyata masuk. Iya. Menurut aku bahasa Spanyol itu nggak kukuasain banget, tapi
ya bisa dikit-dikit gitu loh. Iya. Masih translate juga sih Kak, nggak yang gimana-gimana. Gak apa-apa, sah-sah aja, karena menurut aku the art, seni untuk menyampur-nyampurkan bahasa di satu lagu itu sebenarnya sulit, tapi kalau berhasil jadi kayak efek tambah, added value ke lagu itu jadi lebih bagus gitu. Semoga nanti salah satu lagu kamu juga kayak gitu. Kita setuju nggak semua? Kita akan main games. Gamesnya adalah menjawab pertanyaan kartu truth secara bergantian. Oh, truth or truth. Ini ada kartu truth or truth. Ya. Perlu dikocok nggak? Bergantian, siapa dulu? Sweet kita. Bantu kutip kertas. Mana? Oh. Oke, aku kalah berarti siapa duluan? Aku duluan berarti Kak. Dia menanya apa gue nanya? Oke, kamu nanyain aku. Sebenarnya sih kalau aku. Oh, belum ya? Ini semua Kak? Iya. Oh, oke. Kalau kamu bisa ngulang waktu, kamu bakal ngerubah kejadian apa? Oh, kalau aku bisa ngulang waktu, aku tidak akan ngecat rambut waktu aku ikut Idol. Karena aku seperti alay. Aku seperti alay dan seperti jamet. Enggak, yang bawah teh. Nah, lu lihat. Kayak highlight, tapi bukan highlight, Mami sih. Tapi namanya kita dulu pengen tampil, tapi seperti jagung ya. Seperti jagung tampilnya. Oke, aku tanya Mesa ya. Tapi Mesa pernah cat rambut nggak? Pengennya sih. Cuman ini lucu deh, nanti ya pas single aja. Ntar kita obrolin. Aduh, insya Allah. Ntar kita obrolin siapa gue. Tadi kamu udah taruh bawah ya? Iya. Belum. Oh, ini gini ya. Mesa, ceritain satu kejadian yang paling kamu sesali di masa lalu. Wah, berat nih. Deep talk nih. Yang kejadian yang paling di masa lalu. Tadi pagi juga masa lalu kan? Iya, mungkin masa tadi pagi nyesel. Harusnya gue nggak usah mandi biar gue bisa tidur lebih lama gitu. Bisa jadi. Kejadian masa lalu, hal yang paling nyesel sampai sekarang, yang sampai sekarang masih kuperbuat. Kecanduan kopi aja sih Kak. Sama, kita tos dulu. Kecanduan kopi aja. Kamu kopinya apa? Kopi hitam atau kopi pakai susu? Oh, kopi susu. Kopi susu buatanmu? Numero uno. Tapi nggak apa-apa lah, kopi itu memang terkadang dibutuhkan. Iya, dibutuhkan. Oh, makanya tadi di lagu yang kamu bikin depannya ada kopinya ya? Iya. Oke, giliran kamu. Oke. Udah Kakak taruh bawah. Lupa lagi. Udah ya? Udah. Jangan deh. Baik loh dia. Pertanyaan susah nggak dia kasih loh. Ceritain mimpi yang paling aneh yang pernah Kakak alami. Wah, nggak tayang nih. Nggak tayang nih. Nggak. Aneh kan? Aneh kan luas. Nah, aku tuh banyak sih karena hidup aku sudah aneh. Mimpi aku aneh apa ya? Nggak, kamu pernah nggak mimpi kayak jadi di dalam mimpi itu kamu berdialog. Misalnya ngomong satu kalimat, misalnya aku suka bermain bola misalnya. Tapi bermain bolanya tiba-tiba kamu tuh udah setengah sadar, jadi kamu ucapin langsung, paham gak sih maksudku? Iya. Tuh, dia ngerti. Iya, paham. Gue pernah mimpi gue marah sama orang. Apaan sih lu anjir gitu misalnya. Tapi di dalam mimpi aku ngomongnya apaan sih lu, terus anjirnya aku ngomong sambil aku kebangun. Paham nggak? Pernah sih Kak, Iya kan? Iya kan? Iya. Lu aneh. Menurut gue lu aneh. Aku nggak pernah kayak gitu Kak. Menurut gue semua orang pasti sama sekali Kak. Aneh sih kataku. Jadi kayak anjir, tapi lu bangun. Abis itu pernah, itu menurut aku aneh. Itu juga menurut aku aneh, pernah juga. Aku ini punya banyak kesamaan loh sama Mesa. Apa kami ini juga sepupuan ya? Oke, kamu ditaruh bawah? Lupa ya? Lupa. Oh udah. Nggak usah deh. Susah. Kalau kamu dapat satu permintaan yang pasti terkabul, kamu mau minta apa? Pasti nih, udah fix. Dikasih sama Tuhan. Dikasih sama Tuhan. Apa ya? Satu doang. Satu. Bisa membangun kafe. Udah itu aja. Jadi kamu bisa main musik di situ, bisa dapet duit dari situ. Iya, benar. Bolehlah aku jadi customer pertamanya. Amin. Mesa mau buka kafe. Namanya adalah Mesa Cafe. Mesa Cafe. Bagus loh. Oke, kamu sekarang. Oke. Udah kakak taruh bawah. Udah. Oke.
Apa doa terlucu yang pernah kakak minta? Doa terlucu? Iya, doa terlucu. Doa terlucu? Doa terlucu? Oh tadi malam, karena aku baru nyampe kan abis dari acara kalian jam 3. Paginya aku harus tenis, jadi malamnya aku berdoa, Tuhan semoga gue bangun pagi. Karena gue udah lama gak tenis, Mas. Terus pelatih gue ini udah marah-marah, karena 2 minggu ini gue skip terus. Jadi gue bener-bener, karena gue udah saking ngantuknya, gue gak doa. Biasanya doa gue panjang kalau mau tidur, tapi ini gue kayak, Tuhan gue mau tidur, tolong bangunin gue besok jam 5:30, semoga gue gak telat, gue kayak gitu. Tapi itu gak begitu aneh sih, cuman itu yang paling bisa gue ingat. Iya. Terakhir ya, saya. Pernah doa kayak gini gak, Kak? Kayak seperti biasa Tuhan amin gitu. Pernah. Itu kalau gue lagi kayak capek banget, gue kayak gini. Tapi gue nggak menyarankan untuk diikuti ya teman-teman. Gue pernah kayak gini. Tuhan aku capek banget. Tuhan udah tahu isi hati aku. Amin. Gue bilang kayak gitu. kayak males ngomong sama Tuhan gitu kan. Kayak ya udah Tuhan seperti biasa. Amin. Oke, terakhir Mesa. Agak aneh. Nggak usah. Yang sulit loh. Iya. Ini udah yang tadi. Ini. Oh ini mungkin banyak orang yang pengen tahu dan manajernya juga harus tahu menurut aku. Hal apa yang kamu sering lakuin pas lagi sendirian? Udah ketebak pasti bakal nanya itu. Iya. Hal apa yang Mesa sering lakuin pas sendirian? Selain tidur dengan lagu rock ya? Selain tidur dengan lagu rock. Ngomong sama diri sendiri. Dalam hati atau kayak ngomong? Mulut. Contoh. Reka adegan. Mei, lu ngapain sih gitu? Kok hidup lu kayak gini sih gitu. Terus kamu jawab gak? Jawab. Ya kan jawabnya gimana? Aku jawab sendiri, nanya sendiri gitu loh. Aneh gak sih? Tapi enggak sih. Kakak pernah gitu emang? Mungkin pernah, tapi aku nggak bisa ingat kejadiannya. Maksudnya mungkin pernah. Nggak, kalau aku nggak jawab mungkin aku kayak, gue ngapain ya tadi kayak gitu? Ngomong kayak gitu. Oh langsung kayak, ngapain ya tadi kayak gitu? Iya, tapi abis itu nggak, karena nggak gue jawab lagi. Mungkin gue jawabnya dalam hati. Oh, jawabnya dalam hati. Iya. Tapi aku kepo itu, kamu jawabnya apa? Jawabnya kayak, ya udah sih hidup lu memang gini. Oh iya, dia self-service dia memang. Tanya dia jawab sendiri, ChatGPT dia. ChatGPT Mesa ini. Makasih sudah kesini Mesa, kita doakan semoga karirnya lancar. Amin. Semoga Mesa bisa terus menjadi Mesa yang dicintai sama banyak orang dan tetap jaga keunikannya Mesa, karena gue seneng banget kalau ada yang unik-unik atau misalnya suaranya tuh punya karakter, gue seneng banget ada di Idol. Mesa, tolong kasih pesan-pesan untuk teman-teman kamu. Ada Fajar sama Kabina yang masih di dalam. Dan sampaikan juga pesan untuk teman-teman Miracles. Situ. Oh ya, buat Kak Fajar, buat Kabina, semangat terus. Aku tahu perjalanannya makin lama makin berat ya. Ditantang lagu-lagu baru pastinya. Aku yakin kalian berdua bakal shining. Oke? Semangat terus ya, buat Kabina juga, jangan overthinking, jangan bla 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 bla, dah. Diam kok Kabina. Iya, diam Kabina. Jalanin aja. Nah, kalau buat Miracles, makasih, jangan nangis-nangis, udah di top 3, udahlah gitu loh. Gak usah mikirin macem-macem gitu. Dan makasih juga kalian udah effort buat dukung aku, udah jauh-jauh ya, ada dari Kalimantan, ada dari Malaysia, buat nontonin aku di studio Indonesian Idol, itu udah keren banget sih, terharu banget. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, yang penting kayak makasih banyak udah dukung aku. Terima kasih loh Mesa sekali lagi. Thank you Kak. Bye-bye semuanya. Mesa promo dulu Instagram kamu, TikTok apa semua? Sebutkan. Oke. Langsung Kak? Boleh langsung. Oke. Nama Instagram aku mesya.syahira. Nama TikTok aku mesyahira. Gitu. Dadah semuanya. Dadah.